Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel saya ini, Jejak Heru. Ya teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa semua makhluk itu tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Setiap individu pasti punya kekurangannya masing-masing, termasuk saya. Kalau saya, salah satu kekurangan dari sekian banyak kekurangan saya itu adalah kelebihan berat badan. Tetapi teman-teman, walaupun kita menyadari bahwa setiap kita punya kekurangan, masih banyak di antara kita yang saya kira masih menjadikan kekurangan kita itu sebagai alasan untuk tidak semangat dalam hidup ini, untuk tidak mensyukuri hidup ini. Oke, makanya saat ini saya sedang bersama seseorang yang saya pikir sangat spesial, yang mudah-mudahan kita bisa belajar banyak dari pengalaman beliau. Siapakah dia? Oke, ini dia. Iya, Mas Wahid, betul ya? Oke, ya. Thank you Mas Wahid. Mas Wahid udah berkenan hadir nih ya. Boleh Mas ya, saya sebut sebagai seorang yang kurang sempurna? Boleh. Ya, boleh ya kan, karena semuanya kurang sempurna termasuk saya. Ya betul-betul. Oke. Bersama istrinya. Saya manggilnya apa nih? Uni ya. Siapa namanya? Hani. Hani. Oke. Oke deh. Ya, Mas Wahid, saya ini boleh ya kita ngobrol-ngobrol berbagi pengalaman Mas ya, karena ini insya Allah banyak ya, saya pikir yang nanti akan termotivasi lah dari pengalaman Mas Wahid ini. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu nih, Mas Wahid ini tinggalnya di mana, terus sekolahnya di mana gitu. Oke, silakan Mas Wahid. Tinggalnya di mana Mas? Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yalah, apa para subscribernya Mas Heru. Di sini saya akan menceritakan dari awal ya. Oke, ya. Alamannya dulu Mas, alamannya di mana nih Mas? Alamannya di Jalan 11. Jalan 11, Unit 2 sini. Ya. Oke. Saya lahir memang di situ di Limau-Bujang. Dan saya SD-nya di SD 30. SD 30 sini ya? Jalan 9. Oh iya. Terus SMP-nya di Unit 6. SMP oh SMP 6. Ya. Kolim ya? Ya, SMA-nya di Unit 9, SMA 5. Oh iya, oke. Terus yang terakhir saya kuliah di IAIN Jambi. IAIN Jambi. Kalau sekarang UIN ya sekarang ya? Sekarang UIN ya. Oke, dulu. Berarti tahun berapa tuh lulus UIN, lulus IAIN itu Mas? Alhamdulillah saya bisa dikategorikan termasuk mahasiswa abadi. Oh, kok gitu? Iya. Berapa lama emangnya? Soalnya 5 tahun, kurang lebih 5 tahun. Oke, tapi akhirnya selesai ya. Oke. Jadi S apa nih? SPD. SPD ya. Oke. Teman-teman, sebenarnya saya agak grogi nih kalau wawancara sama yang kuliahan begini. Soalnya saya juga sebenarnya kuliah sih di salah satu universitas negeri, UT. Itu pun drop out. Oke. Jadi kadang takut aja nih nggak nyambung ngomongnya, apalagi Mas Wahid ya? Ya. Itu jurusan Bahasa Inggris, men. tapi sudah lama, tidak aktif lagi. Oke, tapi pasti nggak hilang dong, masih ini. Sedikit. Oke. Ya, jadi alamatnya di jalan 11, sekolahnya tadi SD 30, SMP Unit 6, SMA Unit 9, kemudian di IAIN Jambi. Ya. Nah, Mas, ya maaf ngomongin ya, artinya kan ya itu tadi, kita punya kekurangan masing-masing. Saya kelebihan berat badan, Mas Wahid mungkin kekurangan berat badan gitu. Ya. Nah, pengalaman apa yang bisa disampaikan ke kita yang dalam tanda kutip sebagian orang mungkin tidak pede dengan keadaan, kalau saya kegendutan tuh banyak orang yang pede, Mas Wahid kekurangan berat badan, kurang pede. Apa yang bisa diceritakan pengalaman tentang ini Mas? Sebenarnya begini Mas. Saya semangat sebelumnya karena saya berpikir saya ini adalah salah satu sperma yang bisa bertahan. Woi, di antara jutaan sperma yang itulah yang membuat saya semangat. Berarti aku nih hebat berarti gitu kan, iya, bisa mengalahkan mereka gitu kan. Oke, jadi betul. Jadi ketika lahir itu ada jutaan sperma yang berlomba untuk bisa menjadi janin gitu ya.
Dan di antara jutaan sperma itu dia yang berhasil, saya yang berhasil. Iya. Keren juga Berarti nih. kita itu di situ, di titik itu saya mulai berpikir, oh berarti saya ini hebat gitu, bisa melawan jutaan saudara sendiri, bukan saudara yang belum jadi gitu. Iya. Ya. Dari situ kita ini sebenarnya punya kelebihan, bagaimana kita mengembangkannya gitu. Oke, mantap sekali. Tetapi gini Mas, ada nggak sih semacam orang-orang lain yang katakanlah menganggap ini menjadi sesuatu yang alasan, mereka punya alasan untuk menyepelekan atau ya pokoknya mencemooh Mas Wahid? Itu sering nggak ketemu seperti itu dari kecil sampai katakanlah sekarang ya? Itu kalau boleh saya bilang sangat banyak sekali. Oh gitu ya? Ya, apalagi pas pas saya kuliah di Jambi. Oh iya. Yaitu hampir setiap hari. Soalnya saya kalau di Jambi itu kuliahnya naik angkot. Naik angkot. Ya, jadi pasti ketemulah masyarakat yang unik-unik lah gitu. Iya. Tapi sebenarnya kalau orang itu menghina saya nggak apa-apa, saya terima. Tapi yang jadi masalah itu ketika ada seorang ibu-ibu menghina orang tua saya. Oh gitu ya. Kalau menghina Mas Wahid nggak masalah, no Iya, problem. betul. Tapi kalau orang tuanya ini jadi masalah. Iya, nih. jadi masalah. Kenapa begitu Mas? Hinalah saya lah semau Anda gitu kan. Iya. Dia berkata seperti ini. Gimana gimana orang tuamu membuat kamu seperti ini gitu kan. Oh iya. Apa nggak belajar gitu. Mungkin gimana? Bisa dibilang dia tuh bilangnya seperti apa? Karena saya anak pertama, jadi bisa itu dia bilang masih percobaan gitu. Iya. Orang tua tidak mengerti gimana cara membuat anak. Dia bilang seperti saya sakit lah hatinya. Iya. Kalau Mas Wahid sendiri dihina nggak masalah ya, Nggak apa-apa. sudah kebal. Tapi kalau orang tuanya yang disangkut-sangkutkan, wah ini. Saya tidak terima. Itu dia. Jadi kita memang teman-teman harus hati-hati. Padahal kita semua makhluk itu nggak ada yang sempurna, pasti punya kekurangan. Cuma beda-beda aja nih kekurangannya di mana gitu ya. Oke, jadi hati-hati, jangan menganggap orang tuh dari salah satu sisi saja gitu. Karena walaupun punya kekurangan, pasti di sisi yang lain ada kelebihannya. Oke, terus gimana Mas ketika Mas Wahid ini ketemu orang yang ngomong seperti itu, sikapnya gimana? Dilawan, marah-marah atau didiemin atau gimana? Alhamdulillah orang tua saya dari kecil mendidik saya untuk tetap tenang, sabar. Jadi saya cuman itu aja berkata sama beliau kan, nggak apa-apa Bu, mungkin Anda memang lebih berpengalaman. Iya. Dan saya bilang seharusnya Anda itu bersyukur Bu, gitu saya bilang seperti itu kan. Iya. Karena bisa diciptakan lebih baik dari saya gitu. Oke. Tapi ada juga orang yang bilang gitu. Ada. Ya. Itu yang menurut saya paling parah. Oh, paling parah Ya itu. masih banyak lagi sebenarnya. Yang banyak lagi, tapi Iya. itu yang parah yang kayak itu yang nyinggung Iya. orang tua ya. Oke. Bawa orang tua itu saya tidak suka. Oke. Ya, sekarang saya mau tanya ke Mbak Hani ya. Oke. Iya, ini jadi menarik ini proses ketemuannya, jadiannya sama Mas Wahid. Ini sebelumnya Mbak Hani dari mana nih? Tinggalnya di mana sebelumnya? Sebelumnya kan saya tinggalnya di Jambi. Di Jambi. Cuman pas tamat sekolah kan langsung kerja. Gitu. Pokoknya tuh dari sekolah tuh udah kerja gitu. Soalnya saya nggak mau menyusahkan kakak-kakak saya gitu. Oh gitu. Ada berapa bersaudara? Saya anak bungsu dari anak 5 bungsunya. saudara. Oh, jarang-jarang anak bungsu yang seperti ini. Biasanya anak bungsu kan manja gitu ya. Enggak. Enggak Oke. dididik manja emang di keluarga itu. Soalnya kalau papa mendidik anak-anaknya walaupun cewek sama cowok itu nggak dibedain keras atau lembutnya. Oh gitu ya. Jadi sambil sekolah Sambil cari kerja. Oke. Terus gimana nih bisa ketemu Mas Wahid nih? Jadi ceritanya kan saya kebetulan setelah tahun 2019 itu saya ke Pekanbaru ikut abang nomor 4. Kebetulan sama abang yang nomor 4 ini saya emang nggak bisa dipisahkan gitu. Oh gitu. Abang punya usaha di sana? Nggak, kerja furnitur. Oh gitu. Jadi ikut beliau ya? Dia kan nikah
langsung ke Pekanbaru sama istrinya. Jadi karena saya emang nggak bisa jauh dari dia, harus dibawa. Terus Agustus, kita kenal Agustusnya kenal Baru kemarin pertama berarti kali. ya? Baru Agustus kemarin ini kan? Kenalnya Agustus tuh pertama kakak waktu itu malam kan, bilangnya gini, Dek, kebetulan Mas Ian ini habis ganti foto profil di Facebook. Nah, terus kakak tuh lagi buka Facebook juga kan, dia manggil, Dek sini dulu, kata dia gitu. Terus ini loh ada temen abang waktu kuliah gitu. Jadi Mas Wahid teman kuliahnya Abangnya istri abang saya. Suaminya Istrinya abang. Istrinya abang. Oh iya. Oke, terus? Terus tuh dia bilang gini, ini lagi cari istri, kata dia gitu. Ya udah, terus saya bilang, emang kenapa kalau dia cari istri gitu kan? Hubungannya sama aku apa gitu? Iya. Kan enggak, siapa tahu jodoh, kata dia gitu. Kenalan lah. Enggak gitu. Terus akhirnya kan kepo kan. Iya, penasaran juga nih. Kok badannya kecil gitu kan. Emang gitu, tapi lah tua nih kata dia gitu. Kan nama abangnya kan Yos kan. Jadi dia bilang umurnya tua dia dari Bang Yos, kata dia gitu. 30-an mungkin, kata dia. Oh gitu. Om lah gitu kan bilangnya. Terus ya udah, akhirnya kan batas itu udahlah kan. Pas malamnya udah tutup toko, udah di kamar, iseng-iseng buka Facebook, cari ingat nama Facebooknya Mas nih. Terus langsung dikepoin sampai bawah. Takutnya tuh kan kalau mau hubungin orang gitu kan, atau udah punya seseorang lain. Oke.